Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali di channel YouTube saya. Hari ini saya akan membahas materi tentang analisis semantik atau yang kadang disebut dengan analisa semantik. Di mana analisa semantik di sini merupakan salah satu tahapan yang ada di model kompilator sebelum nanti masuk ke tahapan code generation. Ada beberapa materi pembahasan yang nantinya akan saya bahas di materi pertemuan ini. Saya akan review kembali tentang teknik kompilasi. Selanjutnya ada model kompilator, ini pun saya akan review kembali. Baru selanjutnya nanti saya akan masuk ke pembahasan tentang analisa semantik. Analisa semantik itu apa? Selanjutnya tahapannya seperti apa? Berikutnya jenis pemeriksaan yang nantinya akan dilakukan di tahap analisa semantik. Ini kurang lebih materi pembahasan yang nantinya akan saya bahas di materi pertemuan ini. Saya mulai dari yang pertama tentang teknik kompilasi. Teknik kompilasi di sini merupakan teknik dalam melakukan pembacaan suatu program yang ditulis oleh programmer dengan menggunakan bahasa sumber. Kemudian diterjemahkan ke dalam suatu bahasa lain yang nantinya disebut dengan bahasa sasaran atau yang biasa disebut dengan target code. Target code di sini tergantung dari jenis bahasa pemrograman yang kita gunakan. Ada yang menggunakan untuk target code-nya menggunakan bahasa mesin atau menggunakan assembler ataupun menggunakan jenis target code yang lainnya. Dalam melakukan proses penerjemahan tersebut, sudah barang tentu kompilator akan melaporkan adanya keanehan-keanehan atau kesalahan-kesalahan yang mungkin ditemukan terutama di source code itu sendiri. Jadi nanti yang akan dicek terutama dari source code yang nantinya sudah ditulis oleh programmer, yang akan dicek adalah ada keanehan nggak atau ada kesalahan nggak dari source code yang sudah ditulis oleh programmer itu sendiri. Proses penerjemahan yang dilakukan oleh kompilator ini disebut dengan teknik compiling atau proses kompilasi, atau gampangnya disebut dengan compiling. Selanjutnya ada pembahasan tentang model kompilator. Kompleksitas kompilator di sini bisa dikurangi bila perancang bahasa pemrograman mempertimbangkan banyak faktor. Salah satu tahapan di model kompilator adalah analisis semantik. Ini yang nantinya akan saya bahas di materi pertemuan ini. Jadi ada di model kompilator itu sendiri nanti dibagi menjadi dua tahapan secara garis besar. Ada yang pertama yang biasa disebut dengan proses analisa, selanjutnya yang kedua ada proses sintesa. Di proses analisa itu sendiri dimulai dari analisa leksikal atau yang biasa disebut dengan scanner, selanjutnya ada analisa sintaks atau yang biasa disebut dengan parser. Materi ini pun sudah saya bahas di materi sebelumnya. Selanjutnya yang nantinya akan saya bahas di materi pertemuan ini adalah analisa semantik. Tahap ketiga dari tahap analisa sebelum nanti masuk ke pembangkit code atau yang biasa disebut dengan kode antara. Baru berikutnya nanti akan masuk ke tahap sintesa, di mana di tahap sintesa di sini akan muncul yang namanya tahap pembentuk code dan pengoptimalan code. Baru nanti akan muncul yang namanya program sasaran atau yang disebut dengan target code-nya. Ini kurang lebih model kompilator yang sudah saya bahas di beberapa pertemuan ini, di mana pada prinsipnya kalau berbicara tentang proses kompilasi nanti akan dimulai dari program sumber atau source programnya yang nantinya akan dilakukan proses analisa dan proses sintesa, di mana proses analisa di sini nanti akan ada yang namanya tahap analisa leksikal, selanjutnya ada tahap analisa sintak, berikutnya ada tahap analisa semantik. Dan untuk tahap sintesa itu sendiri nanti akan dimulai dari pembentukan code dan pengoptimalan code. Untuk proses analisa leksikal dan analisa sintak sudah saya bahas di materi sebelumnya. Kita sekarang fokus ke analisa semantik. Analisa semantik itu apa? Sebenarnya analisa semantik di sini merupakan proses setelah melewati proses scanning dan parsing. Jadi tahap sebelumnya di tahap analisa ada tahap scanning dan tahap parsing, atau yang biasa disebut dengan analisa leksikal dan analisa sintak.
Pada tahap ini dilakukan pengecekan pada struktur akhir yang telah diperoleh dan diperiksa kesesuaiannya dengan komponen program yang ada. Secara global, fungsi dari semantic analyzer adalah untuk menentukan makna dari serangkaian instruksi yang terdapat dalam program sumber atau yang biasa disebut dengan source code adalah bahasa tingkat tinggi. Secara garis besar yang nantinya akan kita gunakan adalah bahasa tingkat tinggi. Oke, contoh ada source code seperti yang ada di depan ini. A.2 sama dengan buka kurung A tambah B tutup kurung dikali buka kurung C tambah D tutup kurung. Maka penganalisis semantik harus mampu menentukan aksi apa yang akan dilakukan oleh operator-operator tersebut. Ini kan operator yang umum kita gunakan, terutama jenis operator di sini bisa masuk ke kategori operator aritmatika dan operator penugasan. Titik 2 sama dengan di sini kan disebut dengan operator penugasan atau assignment operator. Selanjutnya ada operator aritmatika, ada plus, ada kali. Ini mana yang akan didahului pertama kali. Dalam sebuah proses kompilasi, andai kata parser menjumpai ekspresi seperti di atas, parser hanya akan mengenali simbol-simbol, ada titik 2 sama dengan, ada plus dan kali. Parser tidak tahu makna apa yang tersimpan di balik simbol-simbol tersebut, mana yang nantinya operator mana yang akan didahului. Ini di tahap parsing. Di tahap parsing dia hanya mengenal simbol-simbol yang nantinya dikenali di tahap parsing itu sendiri. Oke, pengecekan yang dilakukan oleh analisis semantik yang pertama ada memeriksa keberlakuan nama-nama atau biasa disebut dengan variabel atau identifier atau contohnya function atau contohnya yang lainnya contohnya atau prosedur dan yang lain-lainnya. Memeriksa tipe ini kurang lebih ada 2 pengecekan yang nantinya akan dilakukan di analisa semantik. Memeriksa keberlakuan nama dan memeriksa tipe. Saya akan bahas satu persatu. Yang pertama memeriksa nama. Memeriksa keberlakuan nama nanti meliputi beberapa pemeriksaan. Yang pertama yang terkait dengan duplikasi. Pada tahap ini dilakukan pengecekan apakah sebuah nama terjadi pendefinisian lebih dari 2 kali. Pengecekan ini dilakukan pada bagian pengelola blok nantinya. Yang kedua terdefinisi. Terdefinisi di sini maksudnya melakukan pengecekan apakah sebuah nama yang dipakai pada tubuh program sudah terdefinisi atau belum. Pengecekan dilakukan pada semua tempat kecuali blok. Ini yang 2 pengecekan yang nantinya akan dilakukan di proses analisa semantik yang terkait dengan duplikasi dan terdefinisi. Apakah sudah didefinisikan atau enggak. Contoh, ini contohnya untuk yang analisa semantik untuk pengecekan nama. Yang pertama pengecekan kita akan bahas tentang duplikasi terlebih dahulu. Contoh, di sini ada contoh aplikasi, pembuatan aplikasi dengan menggunakan bahasa pemrograman C. Ada deklarasi variabel. Kalau dilihat dari deklarasi di sini ada 2 identifier yang bisa dibilang duplikasi, yaitu ada variabel atau identifier namanya UTS. Ini pun dideklarasikan sebanyak 2 kali. Pada saat kita running, pada saat kita compile nanti akan muncul seperti yang ada di depan ini. The declaration of integer UTS. Jadi variabel dengan nama UTS di sini dideklarasikan sebanyak 2 kali. Ini yang disebut dengan duplikasi. Tahap inilah yang nantinya akan dilakukan oleh analisis semantik di dalam bahasa pemrograman. Selanjutnya ada contoh yang kedua, source code yang kedua, seperti yang ada di depan ini source code-nya. Oke, ini contohnya terdefinisi. Contohnya terdefinisi akan muncul contohnya ada variabel yang belum dideklarasikan. Tapi sudah kita panggil di sini hasil sama dengan UTS ditambah UAS bagi 2. Tapi kita belum deklarasi variabel namanya hasil. Berarti kan sudah terdefinisi dari bahasa pemrograman tersebut ketika kita melakukan kompilasi. Oke, selanjutnya memeriksa tipe yang kedua. Melakukan pemeriksaan terhadap kesesuaian tipe dalam statement-statement yang ada. Misalkan bila terdapat suatu operasi diperiksa tipe operan. Operan yang ada di dalam operator nanti yang mana yang akan dikerjakan. Contoh bila ekspresi yang mengikuti instruksi if berarti tipenya boolean.
akan diperiksa tipe identifier dan tipe ekspresinya. Bila ada operasi antara dua operan, maka tipe operan pertama harus bisa dioperasikan dengan operan yang kedua. Ini kalau kita berbicara tentang contohnya kita menggunakan beberapa operan, terutama untuk operasi aritmatika atau nanti untuk percabangan contohnya. Oke, contoh seperti yang ada di depan ini untuk memeriksa tipe, contohnya terutama untuk deklarasi variabel. Deklarasi variabel contohnya seperti yang ada di depan ini. Seperti yang ada di depan ini contoh untuk tahapan di deklarasi tipe A.2 sama dengan B.2 contohnya. Ini nanti tidak akan bisa running contohnya. Kenapa? Karena ada kendala terutama di tipe data yang digunakan. Karena di sini masuk ke operasi aritmatika. Operasi aritmatika biasanya kan menggunakan tipe data untuk angka. Sedangkan di sini yang digunakan untuk variabel B di sini menggunakan tipe data string atau biasanya untuk huruf. Jadi ini contohnya dia akan melakukan memeriksa tipe. Bahasa pemrograman akan melakukan pemeriksaan terutama untuk memeriksa tipe. Contoh yang ada di bahasa pemrograman Pascal. Selanjutnya kita masuk ke lingkup analisis semantik. Ada beberapa lingkup di analisa semantik yang nantinya bisa dilakukan. Yang pertama, apakah variabel telah didefinisikan? Yang kedua, apakah terjadi duplikasi? Yang ketiga, apakah seluruh operan dalam perhitungan memiliki tipe sama seperti yang tadi? Apakah operan memiliki nilai? Ini beberapa lingkup analisa semantik yang nantinya akan dilakukan. Yang pertama saya akan bahas tentang apakah variabel telah didefinisikan atau tidak. Contoh seperti kasus seperti yang ada di depan, gambar yang ada di depan ini. Kita sudah deklarasi variabel A dan variabel B. Cuman variabel C di sini untuk operan, untuk perhitungannya belum kita deklarasikan. Otomatis nanti pada saat di-compile akan muncul error seperti yang ada di depan ini. C was not declared in this scope. Maksudnya apa? Variabel C di sini belum dideklarasikan. Ini contohnya pengecekan di analisa semantik terutama untuk pemeriksaan tipe. Selanjutnya contoh lain apakah variabel telah didefinisikan kalau di bahasa pemrograman Pascal seperti yang ada di depan ini. Kalau tadi di bahasa pemrograman C akan muncul contohnya C was not declared in the scope contohnya. Kalau di bahasa pemrograman Pascal nanti yang akan muncul adalah unknown identifier. Jadi kursornya nanti akan diarahkan, kursornya di mana, berikutnya akan muncul errornya di atas. Kalau tadi di bahasa pemrograman C, errornya kan ada di bawah. Selanjutnya yang kedua, apakah terjadi duplikasi? Contohnya seperti ini contohnya. Saya sudah deklarasi variabel C dengan menggunakan tipe data integer. Tapi di bawah A, B, C di sini saya menggunakan tipe data integer. Tapi di bawahnya saya deklarasi lagi dengan menggunakan tipe data double meskipun nama variabelnya meskipun tipe datanya sama, tapi nama variabelnya sama. Ini yang nantinya akan muncul error seperti yang ada di depan ini. Nanti akan diblok, errornya ada di mana, berikut ada pesan message-nya di bawah. Kalau menggunakan bahasa pemrograman C. Kalau menggunakan bahasa pemrograman Pascal seperti apa? Nanti akan seperti ini. Akan muncul duplikat identifier berikut nama variabel yang duplikat. Selanjutnya yang ketiga, apakah terjadi duplikasi kalau kita menggunakan bahasa pemrograman Java? Ya kurang lebih seperti ini nanti akan muncul kalau kita contohnya menggunakan bahasa pemrograman Java ya seperti ini contohnya. Yang ketiga, apakah seluruh operan dalam perhitungan memiliki tipe data yang sama? Contoh kalau di bahasa pemrograman Pascal ya seperti ini. Nanti akan muncul contohnya tipe data mismatch. Karena di tipe data variabel A di sini kita menggunakan integer, tapi di variabel B kita menggunakan string contohnya. Selanjutnya kita akan memberikan nilai di mana variabel A di sini akan diperoleh dari variabel B. Sedangkan tipe datanya nggak sama. Nanti akan muncul seperti yang ada di depan ini kalau kita menggunakan bahasa pemrograman Pascal. Oke, selanjutnya ada apakah seluruh operan dalam perhitungan memiliki tipe data yang sama kalau kita menggunakan bahasa pemrograman C seperti yang ada di depan ini contohnya. Di sini untuk A dan C kita menggunakan tipe data integer, sedangkan B menggunakan tipe data karakter. Nanti tetap running, tapi hasilnya nggak sesuai. Hasil tidak sesuai dengan perhitungan. Input nilai pertama saya input 4, input nilai kedua saya input 2. Sedangkan di sini kan penjumlahan. Kalau 4 tambah 2 kan harusnya 6. Tapi di sini hasil penjumlahannya 54.
Oke, selanjutnya apakah operan memiliki nilai? Kalau di bahasa pemrograman Pascal, contohnya seperti yang ada di depan ini, kita belum memberikan nilai, contohnya belum memberikan nilai untuk variabel A itu sendiri atau variabel B. Sedangkan variabel A itu sendiri nanti diperoleh dari variabel B. Sedangkan variabel B-nya belum kita berikan nilai. Nanti otomatis nilainya akan kosong seperti yang ada di depan ini. Nggak akan muncul output gitu. Ini kalau di bahasa pemrograman Pascal. Kalau di bahasa pemrograman C nanti akan muncul seperti yang ada di depan ini. Running si running, cuman hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Ini kalau salah operan yang dimiliki tidak diberikan nilai. Padahal kita sudah definisikan contohnya. Selanjutnya ada beberapa jenis pemeriksaan yang dilakukan di analisa semantik. Yang pertama ada flow of control check. Yang kedua ada unique check-nya, berikutnya yang ketiga nama name related check, berikutnya yang keempat ada type checking, yang kelima ada type conversion, keenam ada type coercion. Ini beberapa jenis pemeriksaan yang dilakukan di analisa semantik. Saya bahas yang pertama tentang flow of control check, suatu statement yang menyebabkan kendali aliran meninggalkan instruksinya. Ya, meninggalkan konstruksinya harus punya lokasi untuk memindahkan aliran kendali. Contoh, biasanya kalau berbicara tentang flow of control, kita berbicara tentang percabangan atau perulangan. Ini harus sama dengan bentuk umumnya. Contoh, kalau di bahasa pemrograman C, ada percabangan seperti yang ada di depan ini. Contohnya, percabangan if, else, majmuk contohnya. Bentuk umumnya pun harus sama. Gitu. Bentuk umumnya pun harus sama supaya nanti sesuai dengan yang diharapkan. Ada lagi contohnya untuk yang if, else, nested if ya. Untuk yang nested if, ada if di dalam if contohnya. Ini pun harus sesuai dengan bentuk umumnya. Ini contohnya untuk yang nested if. Begitu pula untuk yang case of contohnya. Nanti seperti apa bentuk umumnya tinggal kita ikutin. Selanjutnya ada unique check. Suatu cek kondisi di mana suatu objek hanya boleh didefinisikan satu kali. Oke, contoh seperti yang ada di depan ini, contohnya untuk penamaan variabel, contohnya penamaan variabel ini harus menggunakan tipe data yang sama, apalagi kalau kita menggunakan akan melakukan yang namanya operasi aritmatika. Oke, ini contoh untuk yang unique check variabel global, contohnya kita buat variabel A, tipe datanya string, B integer, ini nggak sesuai, apalagi kalau kita buat operasi aritmatika nanti. Jadi kalau kita akan olah dengan menggunakan operasi aritmatika antara variabel 1 dan variabel kedua harus sama gitu. Selanjutnya unique check yang berikutnya adalah nama prosedur atau function. Contohnya saya buat prosedur check, begin dan end. Selanjutnya saya bikin function juga dengan nama check. Ini pun tidak diperkenankan. Jadi harus beda antara satu identifier dengan identifier yang lainnya. Berikutnya ada unique check, berikutnya ada nama konstanta pun ini sama. Contohnya, saya sudah buat deklarasi contohnya untuk yang konstanta, saya berikan nilai awal 3,14, tapi di bawahnya saya berikan nilai lagi contohnya. Ini pun tidak diperkenankan seperti ini. Ada lagi nama tipe, contohnya saya menggunakan array of integer, tapi di bawahnya saya buat lagi array of string. Yang benar yang mana? Ini pun tidak diperkenankan. Berikutnya ada name related check. Cek kondisi di mana suatu nama objek harus digunakan lebih dari satu kali. Ada yang namanya overload operator, contoh penggunaan tanda plus sebagai tipe bilangan real, integer, dan string. Ada polymorphism, beberapa prosedur boleh punya nama yang sama, asalkan jumlah parameter dan tipenya berbeda. Oke, ini untuk yang name, untuk yang pengecekan name relatednya. Selanjutnya ada type checking, cek apakah suatu operator digunakan oleh operan yang tepat. Contohnya kita buat variabel dengan nama string, dua variabel A dan B contohnya. Sedangkan kita akan melakukan operasi aritmatika. Ini kan error nantinya. Oke, seperti ini. Ini kan menggunakan operasi aritmatika contohnya. Berarti kan nanti akan muncul error pada saat kita lakukan. Selanjutnya ada type conversion, cek perubahan tipe data. Ada explicit, manual, contohnya seperti ini. Atau kita menggunakan yang implisit otomatis contohnya. Ini yang perlu kita cek kembali. Yang terakhir ada type coercion contohnya. Oke, cek perubahan tipe data yang dipaksa. Contohnya saya buat tipe data dengan menggunakan
variabel A cuma tipe datanya karakter. Yang B menggunakan tipe data integer. Selanjutnya B sama dengan integer A. Ini kan kesannya kayak dipaksa. Kenapa enggak sekalian aja contohnya di sini kita menggunakan tipe data integer untuk yang variabel A itu sendiri supaya nanti mudah untuk melakukan proses aritmatikanya. Oke, demikian ini beberapa penjelasan yang saya bahas terkait dengan analisa semantik yang dilakukan di model kompilator. Demikian pembahasan materi pertemuan ini. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sehat untuk kita semuanya.